Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya keadaan kita dahsyat. Amin. Ya, Tuhan Yesus selalu dahsyat, Tuhan Yesus selalu baik. Ayo pagi hari ini kita saat teduh sama-sama doa dulu. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru. Sekarang kami mau duduk sebagai seorang murid. Kami gak mau seperti biasanya Tuhan, saat teduh yang rutinitas seperti biasa. Tapi kami mau ada urapan pagi hari ini buat kami semua Tuhan, belajar sebagai seorang murid. Berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, berikan kami kekuatan. Kami percaya kepadamu, selesai dari saat teduh ini, kami dijadikan Tuhan menjadi umat lebih daripada pemenang. Kami harus menang dalam menghadapi segala kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kau dahsyat, kau luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara, tema kita hari ini adalah doa orang benar dahsyat kuasanya, ya. Doa orang benar dahsyat kuasanya. Wow. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Pokoknya hari ini aku harus menang. Hari ini pokoknya aku harus menang, ya. Buka kitabnya saudara di kitab Matius 7 ayat yang ke-7. Kita semua sudah pernah, bahkan berkali-kali, mungkin jadi ayat favorit. Ini firman Tuhan yang sering banget kita baca, ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Semua sudah tahu tentang firman Tuhan ini. Tapi kita lihat ya seperti apa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dahsyat. Saudara, coba kita lihat. Ini saya belum membahas loh ya. Tapi waktu baca ini, wow. Kalau kita itu hidup dalam hadirat Tuhan itu kayak begini saudara, ya. Sekalipun persoalannya banyak, sekalipun tekanannya besar, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini saya baru bacain aja udah bersukacita sekali. Lihat ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini yang seringkali menjadi ayat favorit. Tetapi tidak banyak yang tahu mintanya yang bagaimana. Ingat loh ya, tema kita hari ini tentang doa orang benar. Fokus kita adalah menjadi doa orang benar dulu, menjadi orang benar dulu. Ketika kita sudah menjadi orang benar, konten doa kita pasti benar. Nah, konten doa yang benar, sekalipun gak panjang, sekalipun mungkin belepotan ngomongnya, sekalipun gak ngerti cara ngomongnya seperti apa, tetapi selama menjadi orang benar, itu akan powerful sekali. Lihat ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Banyak orang itu, kalau sudah dikasih kesempatan seperti ini, maaf, roh keserakahannya mulai muncul. Oh, aku pengen ini pokoknya harus terjadi. Aku pengen ini pokoknya harus terjadi. Padahal nggak salah dengan doa seperti itu, nggak salah. Tetapi ayo kita rubah cara kita berdoa. Ya, jangan seperti memiliki pengertian pada umumnya. Ya, nggak seperti itu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita mau berdoa apa saja sah, ya. Anda punya pergumulan seperti apapun sah. Anda mau ngomong sama Tuhan minta apa saja silakan, tapi tahu diri ya. Ya, jangan asal katanya suruh minta, ya sudah minta seperti ini kok nggak dikasih. Nah, makanya kita lihat dulu kualitas doa kita seperti apa, ya. Boleh saudara ya, kita minta seperti apa boleh. Tetapi pada waktu kita minta kepada Tuhan itu, kita harus tahu diri kita, kuncinya adalah menjadi orang benar. Sekarang sebelum kita membahas tentang ini, kita fokus dulu menjadi orang benar. Orang benar itu seperti apa saudara? Orang benar itu adalah orang yang tahu firman Tuhan, ya, orang yang mengenal betul siapa Tuhan kita. Lihat Raja Daud. Raja Daud
dalam keadaan seperti apapun, tekanan seperti apapun, dikejar-kejar musuh sebesar apapun, dia tetap muji nyembah Tuhan. Makanya seringkali di situ dikatakan Mazmur Daud. Kenapa tahu dikatakan Mazmur Daud? Karena Daud suka nyembah. Daud suka memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, makanya kenapa Daud itu hanya seorang penggembala domba. Berarti dia itu orang biasa. Tetapi coba lihat, sekalipun dia orang biasa, lawannya adalah binatang-binatang buas yang melawan binatang-binatang yang gak ecek-ecek. Tapi itu bisa menghancurkan kehidupan dia. Tapi coba lihat, Tuhan tidak memilih Saul. Karena apa? Saul hanya suka dipuji-puji. Saul suka mencuri kemuliaan Tuhan. Saul hanya mengedepankan tentang penampilan. Tetapi coba Daud mengedepankan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya dalam keadaan seperti apapun, Daud muji nyembah Tuhan. Itu gambaran orang benar. Dia menjaga dirinya bahwa dia harus memuji Tuhan. Dia harus memuliakan Tuhan. Nah, coba kita lihat saudara. Ketika Daud pernah jatuh dalam dosa, kita lihat ya, Daud pernah melakukan kesalahan. Waktu ada wanita mandi, dia saudara? Terganggu imannya. Terganggu imannya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan fatal, apa yang dia lakukan waktu Tuhan tegur? Tuhan, ampunilah hambamu yang berdosa ini. Saya salah. Nah, ini contoh orang benar. Jadi fokus kita menjadi orang benar dulu. Benar di mata Tuhan. Amin ya. Untuk bisa masuk di dalam firman Tuhan, dimintalah, carilah, ketoklah ini, kita harus fokus dulu menjadi orang benar. Karena kebanyakan daripada kita seringkali tidak mendapatkan doa, seringkali tidak mendapatkan mujizat karena tidak mengerti posisi dirinya. Asal datang, asal minta, makanya nggak dapat kuasa apa-apa dari Tuhan. Nah, coba kita lihat, makanya fokuslah kepada doa orang benar, besar kuasanya. Bahkan nggak cuma besar, tapi dahsyat. Nah, orang benar seperti tadi yang saya ceritakan tadi, seperti si Daud itu. Gak cuma Daud, semua tokoh-tokoh Alkitab ini belajar menjadi orang benar. Kita pun harus begitu. Datang kepada Tuhan, makanya datang kepada Tuhan dengan hati penuh bersyukur. Dengan hati yang berlimpah dengan sukacita. Dengan berlimpah dengan rasa berterima kasih kepada Tuhan. Itu orang benar loh. Orang benar itu bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Orang benar itu adalah orang yang tahu posisinya. Bahwa kita itu datang kepada Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Orang benar itu adalah orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Orang benar tahu kapasitasnya. Bahwa dia hanyalah seorang anak, bahwa dia adalah seorang hamba. Jadi dia datang kepada Tuhan dengan segala bentuk kerendahan hatinya. Dia tahu kekurangannya, dia tahu kelemahannya, maka dia datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran, ketidakberdayaan, dia datang kepada Tuhan. Itu orang benar. Jadi dia menjaga hatinya, dia menjaga perkataannya. Dia tahu bahwa dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan. Si sosok yang benar itu. Ya. Jadi waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, pastikan kita benar. Benar. Bukan tentang kita berdosanya seperti apa. Orang datang kehancuran seperti apapun, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya. Nah, kalau sudah benar, baru bisa masuk ke ayat yang ke-7. Kebanyakan daripada kita menjadikan ini sebagai ayat favorit, tapi bisa juga menjadi orang yang kecewa karena ayat ini. Karena tidak tahu posisinya. Makanya kalau baca firman Tuhan itu jangan dipotel-potel saudara ya. Baca firman Tuhan itu menyeluruh. Nih, dibaca seluruhnya. Agar supaya tahu. Ya, agar supaya tahu. Jadi tidak nyomot ayat yang katanya suruh ini, tapi kok nggak terjadi. Nah, banyak orang kecewa toh. Nah, jadi sebelum masuk ke ayat yang ke-7, jadi orang benar terlebih dahulu.
Amin. Saya ulang ya, bahwa orang benar bukan berarti tidak berdosa. Tapi orang benar adalah orang yang mau, betul-betul mau hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Orang yang mau dibentuk sama Tuhan, itu orang benar. Baru setelah itu masuk ke ayat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta apa saja. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu. Kualitas atau level pendoa, kita itu, Anda dan saya adalah pendoa. Katakan amin ya. Kita semua adalah pendoa. Level pendoa itu jangan minta-minta seperti pengemis. Coba lihat pengemis ya. Pengemis itu tidak melakukan banyak hal. Dia cuma duduk, tangannya begini, hanya mengharapkan belas kasihan orang. Terkadang dia tidak mempunyai rasa malu untuk apa? Untuk minta. Itu pengemis. Tetapi seorang pendoa jangan seperti pengemis. Tapi seorang pendoa itu adalah seperti ini. Sewaktu waktu kita datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, contoh. Misalkan ada anak kita sakit gitu ya. Anak kita sakit tidak punya biaya. Nggak tahu harus seperti apa. Memang kita datang kepada Tuhan minta sembuh. Tetapi duitnya nggak ada. Doanya jangan seperti orang pengemis. Misalkan contohnya seperti ini. Tadi kan dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Betul. Kita minta kesembuhan buat anak. Kita juga minta dana untuk anak berobat. Tapi doa pengemis itu seperti ini. Tuhan, aku berdoa supaya anakku ini bisa sembuh. Sudah betul nih. Tuhan, aku berdoa supaya anakku bisa sembuh. Tapi Tuhan, kalau nggak ada uang, ya anakku bagaimana, keburu mati Tuhan. Tuhan, kirimkan orang dong Tuhan. Masa engkau nggak ini? Nah ini. Memaksakan diri yang seperti ini yang salah. Paham ya? Jadi waktu kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan, tetap dengan koridor kesantunan. Sopan santun di hadapan Tuhan itu penting loh. Karena Tuhan juga melihat hati. Tuhan juga melihat isi hati kita seperti apa. Kita mau menipu Tuhan pun juga Tuhan tahu. Jadi sewaktu kita mau berdoa sama Tuhan, jangan seperti orang yang keminter, ngatur Tuhan. Contoh tadi kasusnya seperti kalau anaknya sakit terus bagaimana? Tuhan, ya udah kalau gitu aku pakai kartu kredit aja. Dari tadi doa Tuhan nggak kasih, udahlah pakai kartu kredit aja. Padahal Tuhan lagi nunggu kita agar supaya apa? Bersabar dulu. Tapi karena kita sudah keburu-buru, kita menganggap bahwa nanti keburuan aku mati nih kalau aku nggak bertindak. Gesek kartu kredit. Padahal Tuhan mau memberkati dengan cara yang lain. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang harus kita perhatikan. Terkadang hal-hal yang mepet-mepet itu tadi sengaja dalam arti tanda kutip, sengaja Tuhan lakukan untuk melihat kesabaran kita satu. Yang kedua, untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan. Suatu kali seorang anak komsel saya, dia anaknya sakit. Dia nggak punya biayanya yang dibutuhkan 24 juta. Anaknya masuk ruang ICU, dia kena DB. Seorang ibu mana yang nggak panik? Sewaktu dia berada di depan kasir, urutan yang ketiga, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku hanya punya 2 kartu kredit. Tapi kalaupun 2 kartu kredit ini kupakai semuanya nggak cukup juga. Hanya cukup untuk bayar semuanya, tapi nggak bisa makan dan lain sebagainya. Tapi aku mau percaya kepadamu ya Tuhan, dan aku tidak akan mengandalkan kartu kredit ini. Sudah, doanya gitu aja. Lalu dia memuji dan menyembah Tuhan sembari dia menunggu antrian. Lalu waktu dia antrian yang kedua, tiba-tiba adiknya telepon. Kakak, katanya anak kamu sakit ya? Iya, oke kak, nanti aku transfer. Mungkin dipikir transferannya mungkin ya cuma 3 juta atau 5 juta gitu ya. Karena itu tuh adalah masa-masa pandemi. Tapi begitu di urutan yang pertama, ketika dia lagi ngisi formulir, tiba-tiba ini si adiknya telepon, Kak aku udah transfer ya, kamu bisa cek rekeningnya. Anda tahu berapa yang ditransfer? 25 juta. Nah coba, kalau seandainya sikap hati dia salah, dia terus meratapi nasib, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan diri sendiri, dia mengeluh terus menerus. Saya yakin dan percaya dia tidak akan mendapatkan 25 juta itu.
Yang ada dia memaksakan diri gesek kartu kredit. Ini loh maksudnya saudara. Doa orang yang benar itu dahsyat, kuasanya tuh kayak begini. Sekalipun yang ada 2 kartu kredit itu ya memang gak salah kalau kita pakai. Tetapi apa salahnya kita menantikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan terlebih banyak. Tadi dia memberikan contoh bahwa dia sudah kasih tahu ke Tuhan bahwa kartu kreditnya cuma 2. Waktu kita doa juga seperti itu. Tuhan, aku berdoa, aku butuh biaya untuk anakku kuliah, dananya belum ada Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Betul, doanya seperti itu. Tapi jangan tiap hari kita ngomong begitu terus. Banyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Mintalah kekuatan baru, mintalah hikmat, mintalah tuntunan Tuhan. Yang betul itu seperti itu. Jadi minta di sini bukan minta tentang apa yang kita doakan, tetapi minta Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan hidup ini. Tuhan, aku minta ya Tuhan, suatu kekuatan ya Tuhan agar supaya aku bisa menghadapi pasangan hidupku. Tuhan, aku minta hikmat ya Tuhan. Nah ini, amin. Fokusnya jangan pada mujizat. Fokusnya adalah kepada kita itu loh, menjadi orang benar dulu, baru mujizat akan terjadi. Kebanyakan daripada kita, kenapa kita menjadi kecewa? Karena tujuannya untuk mujizat. Fokuslah menjadi orang benar terlebih dahulu. Ya, lihatlah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sekarang ganti doanya saudara. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba kita lihat ya, bangsa Israel banyak sekali bersungut-sungut. Sudah ditahu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Harusnya bangsa Israel tahu tujuan Tuhan mengeluarkan dia dari tanah Mesir itu buat apa. Kita pun juga harus tahu. Sekarang ini Tuhan lagi ngajarin kita apa. Kita pun harus tahu saudara. Jangan sampai fokus kita hanya sekedar tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi mintalah kekuatan untuk bisa menjalani itu. Ya. Jadi kualitas doanya menjadi powerful. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang waktunya kita semua cara doanya dirubah. Jangan itu melulu, Tuhan gimana ya utangku, ini gimana ya Tuhan utangku. Terus aja. Maaf ya saudara. Ini pun bentuk dari cara kita mengeluh di hadapan Tuhan. Karena yang dipikirkan hanya tentang utang. Memangnya Tuhan gak bisa membayar hutang Anda? Memangnya gak ada ya mujizat lain yang Tuhan tidak bisa lakukan? Nyembah. Tuhan berikan aku kekuatan. Aku percaya aku bisa. Ini minta namanya. Tuhan sekalipun debt collector sudah ada di depan rumah. Tuhan aku minta kekuatan ya Tuhan. Aku minta hikmat. Aku mesti ngomong apa? Tolong aku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Mintalah kekuatan. Mintalah penyertaan. Mintalah damai sejahtera. Kalau sudah mengalami kelemahan tubuh, yang dipikirkan jangan tentang persoalan. Sudah tahu sakit-sakitan, sudah tahu kena sakit lambung. Yang dipikirkan jangan masalah pribadinya. Kebanyakan daripada kita yang dipikirkan masalah pribadinya. Bagaimana harusnya kita sembuh dulu dari kelemahan tubuh. Kita hajar terus dengan memikirkan persoalan-persoalan. Makanya menjadi sakit-sakitan toh. Satu, menjadi sakit-sakitan. Yang kedua, kualitas doa kita ya hanya sekedar minta. Nggak naik kelas, nggak naik level. Kualitasnya dirubah. Ya, Tuhan, aku nggak mau sakit. Tuhan, aku percaya kepadamu, jalan keluar pasti ada. Aku tadi sudah berdoa, aku percaya pasti aku bisa. Nah ini loh mintanya kayak begini. Nggak mungkin kita nggak usah ngomong aja. Cuman dalam hati aja diomong. Tuhan juga tahu kok. Karena Tuhan itu melihat hati. Orang benar itu digarisbawahi. Itu jauh lebih penting daripada permohonan-permohonan kita itu. Ya, makanya Tuhan itu lebih menyukai tentang perubahan karakter. Lalu begini, kalau sudah minta, jangan cuma minta-minta. Lihat, carilah maka kamu akan mendapat. Sudah nyari Tuhan belum? Sudah bergerak melakukan usaha atau belum? Nah kalau Tuhannya belum menjawab apa-apa, kita cari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh,
dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku panggil namamu, ku cari wajahmu. Lah seringkali kita cuma mandek di kata mintalah. Kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Males banget saat teduh, males banget doa. Tapi tiduran di kasur itu bisa lama banget. Menangis berjam-jam bisa. Meratapi nasib di kasur berjam-jam bisa. Tapi untuk memulai doa susah. Karena nggak nyari. Seringkali kita hanya berhenti di sini. Doa kita nggak pernah ada kemajuan karena kita cuma minta. Kita nggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari, saudara. Kita mencari Tuhan setiap pagi. Jangan buru-buru dengan pekerjaan kita. Jangan buru-buru dengan kesibukan kita. Kalau sudah tahu ada meeting jam 7, berarti kita jam 4 harus sudah bangun toh. Bayar harga. Postingan saat teduh saya tadi malam adalah lawan kita itu iblis. Tujuan iblis adalah membuat binasa. Lah kalau kita tuh cuma tidur-tiduran, ya, mau ibadah malas, mau baca firman Tuhan malas, ya pantas. Kita nggak punya kekuatan. Ya pantas aja kalau kita itu gampang khawatir, gampang takut, gampang banget depresinya. Persoalan cuman nggak punya beras aja depresinya berkepanjangan. Karena apa, saudara? Masalah yang kecil itu dianggap besar karena nggak tahu ada kuasa Tuhan. Amin. Jangan mandek di posisi minta, saudara. Cari Tuhan dengan segenap hati. Karena kalau jiwamu kosong, iblis yang masuk. Kalau iblis yang masuk, saudara, wah, iblis akan memperdengarkan ini loh telinga. Untuk apa? Kecewa, sakit. Apalagi tekanan demi tekanan. Terus menerus seperti itu. Karena kita hanya berdiri sebagai seorang peminta saja. Tapi kita nggak nyari Tuhan. Cari Tuhan, nyembah Tuhan setiap hari, setiap waktu. Saya sudah katakan berkali-kali, mau di jalan ya, mau lagi masak, mau lagi apa, nyembahlah Tuhan. Bisa, saudara. Latihlah di dalam keadaan seperti apapun menghadirkan hadirat Tuhan di dalam setiap keadaan. Berapa banyak, saudara? Sewaktu masa pandemi kemarin, semuanya serba susah. Apa yang saya katakan kepada anak-anak komsel saya? Ayo doa. Mumpung sekarang kalian tidak bekerja, sekarang kalian ada di rumah, sekarang doa. Ayo doa sama-sama. Wah, kita doa by Zoom. Doa kuat, doa kuat. Wah, hadirat Tuhan turun dahsyat. Karena apa? Anak-anak komsel itu kalau pagi-pagi udah kerja, nggak pernah saat teduh. Begitu membangun api Tuhan, mereka memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Masa pandemi kemarin itu kan ketakutannya luar biasa toh. Kita doa, kita doa. Kita baca Mazmur 91 tiap hari. Doa, doa. Ya, mesti cari Tuhan. Jangan cuma minta. Bahkan waktu kita mencari Tuhan, belum tentu Tuhan menjawab. Lihat ya, di kitab Perjanjian Baru ada cerita seorang ibu waktu minta sama Tuhan Yesus. Dia minta kesembuhan sama Tuhan Yesus buat anaknya. Tapi Tuhan Yesusnya diam aja. Terkadang Tuhan sengaja, dalam arti tanda kutip, diam. Bukan tidak mendengar doa kita loh. Tuhan mendengar, tapi sengaja dalam arti tanda kutip diam untuk melihat apa?
untuk melihat isi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita datang kepada Tuhan hanya karena faktor kebutuhan. Tuhan itu kalau mau membawa kita naik kelas, Tuhan pasti akan melihat karakter kita. Kualitas kita harus sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan. Nanti dulu anak Tuhannya seperti apa? Tuhan punya standar. Kalau anak Tuhan hanya sebatas aku Kristen, banyak di luar sana banyak kayak gitu. Banyak juga orang pakai kalung salib, banyak. Tapi kualitasnya belum tentu terjaga. Belum tentu sesuai dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu adalah pujian penyembahannya kita itu loh. Kalau hanya sebatas minta, makanya Tuhan itu ngelihat hati. Terkadang Tuhan biarkan kita diam dulu. Tuhan diam dulu. Agar supaya kita berpengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang mau berpengharapan kepada Tuhan, karakternya akan terbentuk kok. Bisa sabar, bisa menanti-nantikan Tuhan. Bisa melatih diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan minta terus. Cari. Kalau kita merasakan, misalkan begini, waktu nyembah Tuhan, kok rasa-rasanya kering ya hatiku, kok kering ya? Nyembah terus. Nyembah aja terus, saudara. Amin. Ya, nyembah aja terus. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah ini kemudian, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau Tuhan, sekiranya Tuhan kok kayaknya Tuhan gak menjawab. Terus pepet aja Tuhannya pepet terus. Makanya kualitas hati dilihat sama Tuhan. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan juga begitu, saudara. Kualitas hati saya dilihat sama Tuhan. Kalau kamu sudah kehilangan pekerjaan terus apa? Apakah kalau Kathy kehilangan pekerjaan, apakah Kathy akan memuliakan Tuhan? Apakah Kathy akan terus saat teduh? Apakah Kathy akan terus melayani Tuhan? Tuhan lagi ngelihat hati saya. Sebelum memberikan mujizatnya, Tuhan lihat hati Kathy terlebih dahulu. Sama. Kepada kita semua juga begitu. Kepada Anda semua juga begitu. Maka ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Kalau sudah cari Tuhan tiap hari, saat teduh, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, jangan lupa. Lakukan itu tiap hari dengan konsisten. Bu, kok rasanya kok tuh gak ada jawaban doa? Cari lagi terus. Kurang deep worship. Makanya kalau doa itu jangan cuma 5 menit. Jangan buru-buru 5 menit, 2 menit. Itu berasa 5 jam. Tuhan, aku minta penyertaan. Tuhan, sertai aku sepanjang hari. Amin. Loh, karena kayak gitu ya gak bisa lah, saudara. Hari-hari ini Anda dan saya lagi dibawa Tuhan dalam musim peperangan rohani. Apakah musim peperangan rohani? Peperangan rohani itu adalah ketakutan, kekhawatiran, keinginan bunuh diri, keinginan menyerah, melihat adanya orang terikat dalam dosa. Kalau sudah tahu suami dosa selingkuh, itu Anda lagi dibawa Tuhan masuk dalam peperangan. Hajar itu roh perselingkuhan. Doanya lebih kuat. Anda tidak lagi melawan suami. Anda sedang melawan spirit perselingkuhan. Dan itu gak main-main. Karena iblis bertujuan apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri sukacita saudara. Mencuri kebahagiaan saudara. Untuk membunuh apa? Membunuh keunitian. Membunuh tubuh kita ini. Dengan tujuan apa? Binasa. Makanya kalau doa kita hanya sekedar ribut terus sama pasangan, Anda tidak akan pernah bisa tahu bagaimana masuk dalam peperangan. Ini adalah musim peperangan rohani. Makanya tandanya apa musim peperangan rohani itu? Tandanya adalah tekanannya begitu besar. Kita itu rasa-rasanya ada begitu banyak ketakutan. Serasa kita tuh gak punya kekuatan apa-apa lagi. Bahkan rasa-rasanya kita itu sudah berada di ujung jurang. Rasa-rasanya udah hampir aja mau jatuh. Itu musim peperangan. Makanya kalau doanya cuma Tuhan sertai saya, Tuhan lindungi saya, amin. Anda pasti akan kalah dalam peperangan. Mintalah, tadi dikatakan mintalah. Mintalah kepekaan telinga ini loh. Tuhan urapi aku Tuhan. Tuhan urapi telingaku. Tuhan urapi mataku supaya aku semakin tajam dalam melihat hal yang tidak benar. Tuhan urapi telingaku ya Tuhan. Aku gak dengar, aku tidak peka
Spirit apa yang mengikat keluarga aku? Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Baik imam maupun tiang doa, doa Anda harus seperti itu. Doanya jangan hanya sebatas minta saja, mujizat saja. Kalah, saudara. Kalah. Jangan hanya sebatas itu. Karena di dalam peperangan, kalau Anda hanya berdiri saja, Anda hanya bilang, Tuhan, tolong saya, tapi Anda tidak bergerak, percuma. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan. Oh, spirit perselingkuhan mengikat atas suamiku ya Tuhan, mengikat atas pasangan hidupku ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat spirit itu keluar atas rumah tanggaku dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu nyembah. Tapi waktu nyembah, waktu doa, dijaga mulut dan hatinya. Jangan copy paste doanya Kathy tadi. Karena doa bisa sama. Tapi kalau kualitas yang ada di dalam sini berbeda, tetap hasilnya berbeda. Amin. Latih diri, saudara. Saya dulu, saudara, waktu ibu saya hilang ingatan karena okultisme, saudara ya, ada orang menyerang roh jahat begitu dalam rumah, ibu saya itu hilang ingatan. Pada waktu itu saya masih ya belum belajar tentang doa, belum. Saya belum ngerti apa-apa. Tapi kemudian begitu saya tahu keluarga saya lagi diobok-obok iblis, saya belajar dengan cepat tentang doa. Secepat kilat saya bisa ngerti salahnya iblis kayak apa. Oh, ternyata iblis cara kerjanya kayak gini. Saya doa puasa, saya doa keliling. Wah, saya doa dengan kuat. Saya ngerti salahnya iblis. Makanya sekarang okultisme saya enggak takut. Kalau dulu saya takut banget. Di keluarga kami itu keluarga politik, saudara. Almarhum bapak saya itu orang politik, orang pemerintahan. Kakak saya juga orang pemerintahan. Wah, serangan okultismenya tuh kuat sekali. Kuat banget. Ternyata kalau sudah tahu cara kerjanya iblis, tidak sesusah yang dibayangkan. Asal kita benar, pujian penyembahannya kuat. Doanya gak usah terlalu panjang, gak pintar doa gak masalah. Yang penting benar aja. Muji nyembah Tuhan, itu urapan Tuhan bisa turun dengan dahsyatnya. Berapa banyak saudara saya itu berkali-kali mau disantet sama orang. Bukan karena Kathy sakti loh. Enggak. Roh yang ada di dalamku jauh lebih besar. Berapa sering iblis memperdengarkan di telinga saya, Kathy kamu bunuh diri aja. Kathy kamu mati aja, percuma. Berapa sering saudara? Saya langsung berteriak, iblis diam kamu. Kitanya yang harus galak sama iblis. Kalau kitanya nggak pernah bisa galak sama iblis, iblisnya yang akan nundukin kita, saudara. Dengan berbagai macam ketakutan, kelemahan tubuh. Makanya gampang melo kan? Gampang melo, gampang sakit-sakitan, tidak berdaya. Karena roh kita itu terlalu kecil. Kebiasaan kualitas doanya cuma minta. Kita nggak pernah cari, kita nggak pernah ketok Tuhan. Makanya jangan heran kita suka kalah toh. Nih lihat, minta, cari, ketok. Tiga-tiganya ini harus dilakukan bersama-sama dan continue. Nggak cuma itu, kualitas minta kita juga diperhatikan sama Tuhan. Anda dan saya itu adalah pasukan doa. Anda dan saya itu pasukan doa. Tiap hari tanpa doa mati sudah. Kita meninggalkan doa karena fokus kita Tuhan gak jawab, Tuhan gak ini. Aduh, kualitas kalau sering minum susu kayak begini. Tuhan gak jawab, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan gak perhatiin saya. Ini kualitas orang yang sering minum susu. Gak kuat waktu makan makanan keras, lambungnya langsung sakit. Dengar baik, Anda yang sakit lambung, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, Anda keseringan minum susu. Bukan tentang susu ya,
kualitas doamu hanya sekedar melo-melo mengasihani diri. Anda yang sakit lambung berubah. Anda yang terikat dengan sakit lambung bertahun-tahun, banyak pikiran, berubah cara doanya. Jangan keseringan minum susu. Berubah menjadi makanan yang keras. Yang artinya apa? Hadapi segala bentuk kekerasan kehidupan. Jangan takut dengan apapun. Hadapi. Persoalan jangan dimakan habis. Kita yang harus makan habis itu persoalan. Harus diinjak persoalan itu. Hadapi, saudara. Ya. Anda yang sakit lambung, ini tiba-tiba aku harus ingetin. Jangan kebanyakan melo, jangan kebanyakan mengasihani diri sendiri. Lakukan, minta kekuatan sama Tuhan, diganti doanya. Minta kekuatan sama Tuhan. Minta penyertaan sama Tuhan. Minta damai sejahtera. Nah, ini orang kalau suka sakit lambung, apalagi kelemahan tubuh, mintalah damai sejahtera Tuhan. Karena kalau orang mengalami kelemahan tubuh, hatinya gak tentram. Sedih terus, menoleh ke belakang terus. Berubah ya, berubah saudara ya. Anda jangan lihat intonasi saya. Kalau intonasi saya memang keras. Kenapa kok intonasinya sekeras ini? Iblisnya kerja nggak main-main ya saudara. Saya pun kalau misalkan terjadi sesuatu hal begitu ya, iblis mencoba untuk mempengaruhi saya begitu. Saya biasanya ngomong begini, diam kamu iblis. Setelah ngomong begitu, bertindak. Ya, amin. Maka minta, cari, ketok, tiga-tiganya dilakukan continue. Kualitas doanya mesti di-upgrade. Jangan mengasihani diri sendiri terus. Hati-hati. Orang-orang yang keseringan mengasihani diri sendiri, maka lambat laun mentalnya pasti akan roboh. Anda harus punya mental baja. Anda harus bisa punya mental baja. Kita tidak bisa, tiap awal bulan kan saya suka menyerukan kepada saudara kan, ini sudah awal bulan, ayo ambil minyak urapannya, urapi rumah. Jangan sekedar urapi rumah. Waktu mengurapi rumah itu kita sedang masuk dalam peperangan. Lah kualitas doa kita kalau nggak dahsyat, percuma saudara. Mau rumah kita diurapi pakai minyak urapan termahal sekalipun di Israel, kalau kualitas doa kita hanya sekedar minta, yuk gak bisa. Kualitas doa kita harus terjaga dengan aman. Kualitas doa kita harus berkualitas dahsyat. Agar supaya kita itu aman dalam lindungan Tuhan. Baca Mazmur 91 juga begitu saudara. Mazmur 91 bukan jimat, tetapi itu adalah deklarasi firman Tuhan untuk melawan kuasa si jahat. Tiap hari baca Mazmur 91. Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam rumah kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Mempercayai bahwa cuma Tuhan adalah kubu pertahanan. Aku percaya kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menjaga seluruh keluargaku. Nah gitu loh saudara. Jadi doanya jangan melo terus. Tuhan gimana ya Tuhan, duitnya gak ada Tuhan, aku ditinggalkan pasanganku, banyak utang pula Tuhan, terus gimana ya Tuhan. Melolah seperlunya, setelah itu bangkit. Karena Anda dan saya sedang dibawa sama Tuhan masuk dalam peperangan yang gak gampang, yang gak main-main. Coba, ini baru satu ayat terpanjang kayak panjang banget ya, ini baru satu ayat loh ini. Panjang banget toh. Ayat berikutnya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Makanya kita minta apa, kita akan terima. Kalau kita mintanya dalam kondisi melo-melo terus tadi itu, maka yang kita terima apa? Kelemahan tubuh, gampang takut, gampang khawatir. Ya Pak ya. Tapi coba, kalau Anda mengatakan begini, Tuhan, sekalipun kondisi bisnisku lagi hancur Tuhan, tapi aku mau percaya kepadamu meskipun ini akibat dari dosaku, tapi aku mau percaya kepadamu ya Tuhan.
bahwa Engkau Tuhan Allah yang mampu buka jalan. Aku percaya, aku percaya. Oh, langsung berdoa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ampuni hamba-Mu yang salah ini Tuhan, ampuni Tuhan. Lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Bukan duit terus yang dipikirkan. Bukan tentang kehancuran terus yang diratapi. Tapi minta ampun. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tuh banyak salah. Iblis itu paling takut kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi iblis itu bergirang kalau kita begini. Wah, buat apa doa? Percuma doa. Nggak ada apa-apa juga. Alalah aku doa, Tuhan nggak kasih jawaban. Nah ini iblis senang banget ini kayak begini. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Minta ampun sama Tuhan. Kehancuran di dalam rumah tangga kita ini akibat dari tidak adanya api yang dinyalakan. Apinya sudah padam. Minta sama Tuhan kekuatan. Minta sama Tuhan penyertaan. Ya, doanya dirubah ya. Kalau pengen sembuh dari kelemahan tubuh, kalau pengen sembuh dari penyakit GERD, lambung, kalau pengen pulih dari keinginan-keinginan bunuh diri, doanya dirubah. Jangan menoleh ke belakang terus, jangan meratapi nasib terus, tapi hadapi. Tuhan, aku bisa. Tuhan, aku percaya aku bisa. Sekalipun yang ada di depanmu itu banyak sekali debt collector. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun di hadapanku jurang, aku percaya, pokoknya aku percaya. Gak tahu Tuhan aku harus bagaimana, aku gak tahu. Tapi aku mempercaya kepadamu. Tuhan, tolong berikan aku kekuatan Tuhan. Tolong Tuhan, berikan aku kekuatan. Mau nangis, mau jerit silahkan. Tapi yang terpenting adalah hatimu benar di dalam Tuhan. Tuhan pasti bela. Gak mungkin Tuhan gak bela. Karena apa? Karena lihat ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Minta kekuatan, maka kita akan menerima kekuatan. Minta damai sejahtera, maka kita akan diberikan damai sejahtera. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Gak mungkin kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak peduli sama kita. Gak mungkin, gak enak ceritanya saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan itu. Gak mungkin Tuhan menyanyiakan kita. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Mujizat buat Tuhan itu gampang banget. Orang Tuhan cuma bilang, pagi, jadi aja pagi. Malam, jadi malam. Ya. 5 roti 2 ikan itu bukan cerita kosongan loh. Itu bukan dongeng anak sekolah minggu loh. Apa yang ada padamu hari-hari ini, sekalipun itu gak banyak, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhanmu. Anda yang punya saldo rekening yang sedikit itu, jangan pernah mengatakan aku kere, aku bokeh, aku gak punya apa-apa. Hati-hati dengan mulut kita. Anda dan saya lagi dibawa Tuhan pada musim peperangan. Kalau engkau terus mengatakan aku gak punya duit, aku gak punya duit, aku gak punya duit, gak punya duit beneran. Terkadang doa kita itu tidak terkabulkan karena doa kita sendiri. Doa kita sendiri yang mematahkan. Oleh karena hatinya tidak dijaga dengan baik. Tapi coba kalau doanya begini, Tuhan, aku percaya Engkau tepat waktu. Semua tagihan yang ada, aku percaya Engkau tepat waktu Tuhan. Biarkan aku terus bersyukur kepadamu. Ajar aku terus bersyukur ya Tuhan. Ajarlah ini loh kayak gini. Kalau tipe-tipe orang yang punya sikap rendah hati yang seperti ini, ya Tuhan hatinya luluh pasti. Tuhan, gimana sih Tuhan udah kepepet? Hati-hati ya, hati-hati. Karena setiap orang yang meminta menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya akan dibukakan. Gak mungkin Tuhan tidak pernah menolong kita, gak mungkin. Gak mungkin.
Tuhan pasti tolong kita. Amin. Katakan pada dirimu, Tuhan pasti tolong aku. Tuhan ajar aku Tuhan untuk bisa menghadapi. Aku suka kepadamu. Aku suka dengan semuanya ini. Aku percaya Tuhan sedang mengajarkanku. Nah ini loh, ngomongnya tuh ngomong positif. So waktu kita ngomong positif, maka energimu yang keluar tuh positif. Inimu sama inimu pasti positif. Kalau enggak praktek enggak iso. Praktek ya. Berikutnya, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya apa toh? Jangan sampai kita itu seperti orang yang tidak mengenal siapa Tuhan kita. Saya sering sekali mengajarkan kepada saudara, saya kalau doa itu cukup sekali 2 kali sudah. Selebihnya yang saya lakukan itu cuma nyembah Tuhan. Saya cuma memuliakan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Makanya lirik lagu itu jangan cuma dihafalkan. Makanya waktu nyembah Tuhan jangan cuma keluar suara. Karena pujian penyembahan itu ada kuasanya. Pujian penyembahan itu dahsyat kuasanya. Sewaktu kita mengatakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yang disembah Tuhan bukan persoalannya. Yang disembah, yang dibesar-besarkan itu Tuhan, bukan persoalannya. Bukan tekanan hidupnya yang dibesar-besarkan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Ini kan membesarkan Tuhan namanya. Jadi mau tekanannya segede apapun, besarkan Tuhan. Karena ini kekuatan. Karena ini kekuatan loh. Jangan pernah menyepelekan pujian penyembahan, saudara. Ini kekuatan. Saya punya komsel. Setiap hari Senin ada pujian penyembahan. Jadi hari komsel itu ada 2. Yang pertama hari Senin itu tuh pujian penyembahan saja. Yang hari Kamis kami fellowship. Kenapa kok dalam sebuah komunitas harus ada pujian penyembahan? Itu lagi nyalain api Tuhan. Justru pada saat menyalakan api Tuhan itu, ini peka. Telinga sama mata itu peka. Spirit apa yang sedang mengikat anggota komselnya? Bahkan saya punya komsel diserang apa, saya bisa tahu. Kenapa? Dari pujian penyembahan itu tadi. Karena waktu kita nyembah, kita dibawa Tuhan dalam musim peperangan. Dalam masa peperangan itu, mata kita dibuat tajam sama Tuhan untuk ngelihat. Makanya pentingnya yang namanya pujian penyembahan. Kalau tiap hari kita tidak membawa ukupan persembahan itu loh. Tahu kan ukupan? Ukupan itu penyembahan kita kepada Tuhan. Ya kayak ini, nyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Makanya kalau Anda punya sakit GERD lambung bertahun-tahun gak pulih-pulih, Anda nyembahnya dengan sungguh-sungguh. Nyembah. Saya tidak pernah memanjakan diri saya kalau lagi demam atau lagi lelah. Mungkin karena saya capek pelayanan kali ya. Karena jadwal pelayanannya tuh full banget. Kalau sudah demam, sudah seperti apa ya memang itu waktunya istirahat. Tetapi saya tidak pernah mau memanjakan diri saya. Aduh demam, aduh ini gimana ya. Aduh saya ini. Enggak. Saya tidur dulu. Saya katakan kepada diri saya. Hei demam, aku perintahkan kau keluar dari tubuhku. Diam kamu, diam. Demam, diam. Setelah itu tidur. Tidur gitu ya, HP-nya dimatikan. Tidur. Makan makanan yang sehat. Minum jus ya. Setelah itu pulih. Saya hampir-hampir gak pernah minum obat, saudara. Saya melatih diri saya. Saya tidak mau dikendalikan dengan penyakit, gak mau. Apalagi kelemahan tubuh, gak mau. Saya pernah, saudara, dikendalikan iblis dengan berbagai macam kelemahan tubuh. Kapok banget. Nah. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Adakah yang datang kepada Tuhan tapi Tuhan tidak ngasih pertolongan? Ada?
Makanya fokusnya jangan pada mujizat. Tuhan sudah kasih kita damai sejahtera, Tuhan sudah kasih kita dengan kekuatan, Tuhan sudah kasih kita kesehatan, itu rahmat. Itu pemberian Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan, makanya orang yang tidak susah untuk mengucap syukur, gak ada kekuatan. Gampang kok untuk melihat orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh itu. Kelemahan tubuh, sakit GERD, sakit lambung, gampang lihatnya. Yang pertama, latih dulu ucapan syukur. Latih ucapan syukur. Orang mengucap syukur gak noleh ke belakang. Mengucap syukur. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan saudara? Muji nyembah Tuhan. Kalau kita itu gampang sakit-sakitan dan sebagainya, mengucap syukurnya kurang. Ayo berterima kasih sama Tuhan lebih lagi. Ya, jangan mau diperbudak dengan sakit lambung. Katakan itu. Aku gak mau diperbudak dengan sakit lambung. Tuhan, aku bersyukur dengan semua apa yang ada padaku. Sekalipun sekarangnya berantakan, hancur, hilang. Aku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau Tuhan Allah yang setia, yang selalu menopang. Nanti kalau sudah takut lagi, nyanyi lagi. Ku mau selalu bersyukur. Makanya saudara, orang itu harus menterapi dirinya sendiri. Terapi dirinya sendiri. Kalau sudah tahu kelemahannya adalah susah tidur, kelemahannya adalah sakit-sakitan dan sebagainya, ucap syukur aja. Gak usah doa yang seperti apa, gak usah. Mengucap syukur aja. Karena doa orang benar itu dahsyat kuasanya. Ya, bukan kita yang bekerja tapi Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar, itu maksudnya itu. Roh kita, roh yang ada di dalam kita yaitu Roh Kudus. Itu yang kita besar-besarkan, bukan persoalan kita. Ya. Amin. Adakah seorang yang pada memberi batu pada anak jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ular itu bicara tentang apa? Tentang kebinasaan. Apakah rancangan Tuhan membawa kecelakaan dalam hidup kita? Bukan mungkin. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Gambarannya itu gampang. Satu waktu baca seperti ini, agak-agak susah untuk mengerti. Lalu Tuhan itu kasih pengertian agak-agak konyol gitu. Ular itu kan menakutkan, menjijikkan, membinasakan. Betul? Tuhan tidak pernah memberikan kita hal-hal yang membinasakan. Tidak pernah memberikan kita hal-hal yang menjijikkan. Apalagi menakutkan. Ular itu gambaran setan. Tetapi Tuhan memberikan kita itu ikan. Ikan itu kan makanan sehat toh? Pemberian Tuhan pasti menyegarkan jiwa, menyehatkan tubuh. Makanya dikasih gambaran ikan. Agak konyol ya, Roh Kudus ngasih pengajaran begitu. Tapi itu realistis. Buat saya akhirnya saya manggut-manggut. Oh iya, aku ngerti. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Gak mungkin waktu datang kepada Tuhan, lalu Tuhan membiarkan kita dalam kecelakaan. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Tapi Bu, kok ada Bu, hamba Tuhan yang waktu katanya mau melayani terus tiba-tiba kecelakaan? Bukankah itu mereka sudah berdoa Bu? Saudara, waktu kita berdoa itu bukan berarti bencana gak datang loh. Gak ada yang namanya orang doa tidak pernah dihadapkan dengan bencana. Loh gak ada. Lihat, asalkan tidak buka celah, semuanya baik. Lalu yang kedua, sekalipun diizinkan Tuhan ada badai persoalan dalam hidup kita, hatimu tetap terjaga. Ya, hatimu loh tetap terjaga. Ya Pak ya. Makanya pentingnya kita itu melakukan doa pujian penyembahan itu seperti itu. Agar supaya pada saat badai persoalan itu datang, kita sudah bukan orang yang melo-meloan seperti itu. Gampang kalah gitu ya, menyalahkan Tuhan. Apalagi kalau misalkan kayak tadi tuh, hamba Tuhannya lagi mau pelayanan terus tiba-tiba kecelakaan. Selama gak buka celah gak masalah. Tapi selama hatinya benar, coba. Hatinya benar.
Pasti dilindungi Tuhan. Oh, kenyataannya hamba Tuhan itu masih melayani kok sampai sekarang. Oh, orang benar itu dahsyat kuasanya. Amin ya. Dahsyat kuasanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Kita aja jadi orang tua nggak sempurna buat anak-anak kita toh. Kita aja kalau anak kita sakit kita udah kebingungan. Sama. Apalagi Bapa kita yang ada di sorga. Sewaktu kita mengalami kehancuran kehidupan, dipikir memangnya Tuhan gak sedih. Tuhan yang sedih, saudara. Tuhan itu bukan iblis yang mentertawakan kita pada saat kita jatuh. Bukan. Makanya kenapa firman Tuhan katakan engkau yang letih lesu, sini nak, sini. Engkau yang letih lesu, yang beban berat, sini nak, sini nak, sini nak. Aku berlimpah dengan damai sejahtera. Aku berlimpah dengan kelegaan, sini nak. Ini Tuhan kita. Tapi kalau iblis, bunuh diri aja kamu. Udah nyerah aja. Udah marah aja. Pokoknya yang negatif-negatif itu udah pasti dari iblis. Gampang kok ngelihatnya saudara. Kita lagi dikuasai Tuhan atau kita lagi dikuasai iblis, Anda tahu kok. Kalau diri kita sudah ngomongnya negatif terus, hati-hati. Engkau lagi diperbudak sama iblis dengan berbagai macam pikiran-pikiran negatif. Kalau buka celah itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita itu berlimpah dengan ucapan syukur seperti Raja Daud. Makanya Raja Daud itu dikenal sebagai pemuji dan penyembah. Ya. Saya pun kalau punya persoalan saudara, saya itu lebih banyak nyembah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Itu harus diperintahkan. Anda harus memerintahkan mulut itu untuk ngomong. Perintahkan tubuh, perintahkan jiwa, perintahkan roh kita untuk nyembah Tuhan. Makanya Anda jangan tiduran terus, jangan melo terus, jangan menidurkan tubuh. Melo, mengasihani diri itu menidurkan, saudara. Bangun. Hei jiwaku, engkau harus tegak berdiri. Ngomong sama jiwa. Sama kayak tadi tuh, sewaktu saya lagi demam, saya nggak mau diperbudak dengan demam. Hei demam, aku perintahkan kau keluar dari tubuhku. Minggir. Setelah itu istirahat. Bangun-bangun dia udah pulih. Demamnya hilang. Karena Tuhan memberkati orang benar pada saat dia tidur. Ya. Waktu istirahat, yuk istirahat saudara. Jangan waktu istirahat banyak pikiran. Tidur. Ya, tidur. Perintahkan jiwamu. Tuhan, hei jiwa, aku gak mau sedih. Ayo sukacita. Ayo Kathy sukacita. Sebutin namanya. Ya, sebutin namanya. Misalkan Bu Junior. Sebutin. Junior, ayo sukacita. Junior, jangan melo terus. Junior, jangan lumpuh. Jangan lumpuh roh. Jangan lumpuh jiwa. Jangan lumpuh badan. Ayo Junior, bangun. Dalam nama Yesus, bangun, bangun. Habis itu berdiri, nyembah Tuhan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Mungkin kalau orang dunia mengatakan kayak wong edan ya, kayak orang gila ya. Kalau di dalam Tuhan belum gila, dalam arti tanda kutip, belum jadi anak Tuhan itu. Karena segala sesuatunya itu mustahil di dalam Tuhan. Bagi orang dunia ya mustahil. Apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Tuhan? Apa saudara? Orang dia yang punya langit dan bumi kok. Amin ya. Sudah selesai saudara ya. Jadi begitu ya. Cara kita berdoa, minta dengan sungguh-sungguh. Fokusnya bukan tentang minta pergumulan kita. Sekali aja sudah ngomongnya. Yang kedua, cari Tuhan. Terus menerus cari. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Cari terus. Yang ketiga, ketok pintu. Ketok pintu hatinya Tuhan. Terus. Ketok pintu hatinya Tuhan. Ya. Selesai. Ayo kita doa sama-sama. Kita nyembah sama-sama. Ora la rabaya shikala wala wala. Oh ya la wala 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 rabaya shikala rabala raba.
Oh yes Tuhan, yes Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengajarkan kepada kami. Selama ini doa kami salah. Ampuni kami ya Tuhan, yang doanya hanya minta ya Tuhan. Sehingga begitu banyak kelemahan tubuh yang kami alami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami yang suka bersungut-sungut ini. Tuhan ampuni kami yang kurang berterima kasih ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan yang suka melo ini, ampuni Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau jadi lebih daripada pemenang. Kami mau kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah segala-galanya. Horalarabaya shikalawalawa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengar baik, Anda yang memiliki kelemahan tubuh, pagi hari ini fokus Tuhan kepada Anda yang mengalami kelemahan tubuh. Anda yang mentalnya lagi sakit, dengar baik. Orang-orang yang mentalnya sakit, mengalami kelemahan tubuh akibat banyaknya pikiran, pertanda kita susah mengucap syukur. Latih dirimu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tidak masalah, Anda mengalami kehancuran, kehilangan, kegagalan, Anda direndahkan orang, Anda mengalami kehilangan pekerjaan, Anda difitnah sama orang, dengar baik. Banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang sanggup membela kita apapun yang menjadi keadaan kita. Amin. Goralarabaya shikala. Ayo doa saudara, doa. Doa, fokus doa, fokus doa. Goralarabaya shikala walawalawalaraba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dengar anakmu yang sedang mengalami sakit mental ini ya Tuhan. Yang seringkali mengalami kelemahan tubuh. Oh anak-anakmu yang kehilangan keberdayaan ini Tuhan, kehilangan kekuatan ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini ada kekuatan baru. Ya Tuhan, ada kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami kelemahan tubuh, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengalami kelemahan tubuh sampai bertahun-tahun gak mengalami pemulihan. Sekarang waktunya Anda bangkit. Yang bisa membangkitkan Anda, ini saya nggak tahu ya, yang mengalami kelemahan tubuh, Anda suka sakit-sakitan karena banyaknya pikiran, yang bisa membangkitkan Anda hanya Tuhan. Tetapi Anda harus memerintahkan tubuh, memerintahkan jiwa dan roh itu untuk bangkit. Sekarang engkau yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit lambung selama bertahun-tahun, engkau yang melo terus, engkau yang diperbudak dengan ketakutan, angkat tanganmu. Oh, biarlah siang hari ini, pagi hari ini terjadi pembebasan ya Tuhan atas anak-anakmu yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan engkau yang mengalami kelemahan tubuh, aku mengikat engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, spirit kelemahan tubuh, aku mengikat engkau. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang ini terlepas dari kata-dikatan yang mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Biar hati kami melekat kepadamu. Biar jiwa kami terus memuji-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan baru. Aku berkatakan, hai lambung, pulih sempurna dalam nama Yesus. Engkau yang kesakitan dalam lambungmu, aku berkatakan pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang berpuasa hari-hari ini, Tuhan memberikan kekuatan baru bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oh, ya la yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Oh, oh, saya melihat saudara ada yang begitu kesakitan dengan lambungnya. Oh, terima kesembuhan itu. Terima saudara. Banyak mengucap syukur, banyak nyembah Tuhan, banyak puji Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
dengar baik. Anda yang sakit lambung, Anda hanya butuh ketenangan. Dan ketenangan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan tiap hari. Cari Tuhan, saudara ya, cari Tuhan. Oh ralarabaya shikalawa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu, kami semua pagi hari ini, baik yang ikut live maupun yang nanti nonton di YouTube ya Tuhan, adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk lebih daripada pemenang. Kami percaya kami sudah pulih, kami percaya kami sembuh, kami bersorak-sorai di dalam Engkau ya Tuhan, kami menang di dalam Engkau ya Tuhan. Oh yes Lord, dalam nama Tuhan Yesus, kami dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Katakan itu, lebih daripada pemenang. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkat tanganmu sama-sama. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pagi hari ini kami berlimpah dengan urapan baru, berlimpah dengan berkat yang baru. Kami percaya perjalanan kami Tuhan buat menjadi berhasil oleh karena penyertaan-Mu atas segala kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Tetap semangat dalam Tuhan ya. Jangan sakit-sakitan. Waktunya praktek. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu besok pagi. Shalom.